Halo, hai, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan di Cerdas 10 Menit setiap hari Jumat. Nah teman-teman, saya ingin bilang dulu nih di depan, walaupun namanya Cerdas 10 Menit, tapi untuk kali ini kayaknya lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya. Karena kita akan belajar bervisualisasi ala The Secret kali ini, kalau 10 menit kayaknya kurang, nanti terlalu terburu-buru nggak bagus ya. Jadi izinkan saya memberikan video kali ini lebih dari 10 menit, yang penting kamu jadi pinter setelah kamu menonton video ini. Setuju? Oke. Nah mas bro, emangnya kita kali ini akan belajar apa sih? Kok kayak ini seru banget? Nah kali ini, kurang lebih selama 18 menit kita akan mempraktekkan ilmu tarik-menarik. Betul. Kali ini saya akan menuntun kamu untuk mempelajari hukum tarik-menarik ala The Secret. Nah, menarik kan? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu, tolong siapkan alat tulis dan juga kertas, karena kita langsung akan praktek sambil mencatat beberapa hal penting ya, yang pastinya berguna apabila kamu ingin mempraktekkan The Secret. Sudah siap? Jika belum siap, pause dulu video ini, siapin dulu alat tulis dan kertas kosong, karena ini penting banget. Saya tungguin ya, silakan di pause terlebih dahulu. Udah siap ya? Oke, sekarang saya minta tolong kamu untuk mendengarkan apa yang akan saya katakan, dan ketika saya menyuruh kamu untuk mencatat, tolong dicatat, karena apapun yang kamu catat, itu penting sebagai bahan praktek kamu mengenai hukum The Secret ini. Sudah siap ya? Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan dulu kepada kamu teman-teman, bahwa hukum tarik-menarik The Secret ini bukanlah sebuah cara untuk menjadikan diri kamu sebagai Tuhan. Bukan. Kalau kita menggunakan hukum ini, kita seperti halnya menggunakan sarana yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ingat, menggunakan sarana yang sudah diciptakan Tuhan demi kepentingan kita sehari-hari, bukan menjadi Tuhan. Jelas ya? Nah sekarang gini, banyak sekali di antara kamu semua yang bingung, Mas bro, gue udah sering baca buku The Secret. Gue bahkan udah dengerin video lu yang bagus banget mengenai pikiran adalah doa. Itu keren banget mas bro. Tapi tolong dong, tuntun gue. Gue pengen banget praktek di depan muka lu, di depan video lu, supaya gue bareng-bareng sama lu bisa mempraktekkan The Secret dengan tingkat keberhasilan yang 100%. Caranya gampang. Pertama, kesalahan kamu pertama kali ketika kamu ingin mempraktekkan hukum tarik-menarik The Secret adalah karena keinginan kamu terlalu banyak. Sekali lagi, kesalahan pertama, keinginan kamu terlalu banyak. Jika kamu ingin mempraktekkan hukum The Secret atau tarik-menarik, pilihlah satu. Bener, pilihlah satu dulu sampai berhasil, baru pilih yang lain. Bukan pilihnya banyak, keinginannya banyak, terus pengen semuanya terkabul. No, pilih satu yang paling penting, kita fokus di situ dulu sampai berhasil, baru ganti keinginan lain. Jelas ya? Pilih satu, bukan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan pada umumnya orang-orang pemula yang menggunakan hukum The Secret atau tarik-menarik adalah karena mereka menulis kalimat permintaannya dengan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yang seharusnya kamu tulis, tulislah kalimat yang menandakan seolah-olah bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan. Sekali lagi, tulislah kalimat yang menandakan bahwa kamu sudah mengalami hal yang kamu inginkan. Itu berarti hindari kata akan, hindari kata seandainya, hindari kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu belum memiliki. Tapi gunakan kata-kata yang menandakan bahwa kamu sudah memiliki. Itu penting. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting nih. Teknik yang biasa saya gunakan adalah selalu gunakan kalimat syukur. Betul, gunakan kalimat syukur. Kenapa? Karena pada dasarnya, hukum tarik-menarik ini adalah sebuah hukum yang kita pakai untuk menipu alam bawah sadar kita, seolah-olah kita sudah memiliki hal tersebut, walaupun kenyataannya belum. Nah, supaya lebih ngejreng lagi, supaya alam bawah sadar kita tuh lebih ketipu lagi dalam tanda kutip, kita gunakan kalimat syukur, karena dengan kita bersyukur, kita akan lebih merasakan secara dalam, seolah-olah kita sudah memiliki apa yang kita mau. Jelas ya teman-teman ya, itu penting sekali. Tolong dicatat. Nah, teori terakhir yang harus kamu catat adalah begini. Hal yang paling-paling membuat kamu jadi gagal ketika bervisualisasi adalah karena kamu menggunakan kalimat negatif di dalam menulis permintaan kamu. Kalimat negatif itu terlarang, teman-teman. Kalimat negatif tuh gimana, mas bro? Kalimat negatif tuh gini loh. Intinya, kamu tidak boleh menggunakan kata tidak.
Kamu tidak boleh menggunakan kata belum, kamu tidak boleh menggunakan kata jangan. Kata tidak, kata jangan, kata belum itu adalah kata negatif dan itu tidak boleh kamu gunakan. Kenapa tidak boleh? Karena alam bawah sadar itu kalau kita bilang tidak malah dia malah mikirin. Contoh nih, kalau saya bilang ke kamu, kamu tidak boleh ngebayangin gajah. Kamu tidak boleh ngebayangin gajah. Nah, apa yang terjadi? Malah gajah kan yang keluar di pikiran kamu. Nah, itu loh alasannya kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif ketika menulis keinginan visualisasi. Jelas ya? Nah, sudah kamu tulis semuanya? Oke, sekarang saya akan memberikan contoh di depan mata kamu, di depan telinga kamu mengenai bagaimana sih contoh kalimat yang benar dari bervisualisasi ala The Secret ini. Begini, saya akan menganggap bahwa diri saya sedang ingin melunasi hutang. Saya akan mengambil contoh ceritanya saya adalah orang yang punya hutang banyak dan ingin melunasi hutang ini dengan ala teknik The Secret. Caranya adalah begini. Saya akan menganggap bahwa hutang saya sudah lunas. Dan saya juga akan menggunakan kalimat syukur di sini dan menghindari kalimat negatif. Maka kalimatnya kurang lebih akan seperti ini. Saya bahagia dan bersyukur karena hutang yang saya miliki sudah lunas total. Itu kalimatnya. Saya bahagia dan bersyukur karena saya hutangnya sudah lunas total. Kalimatnya mantap kan? Kalimat ini walaupun sederhana, rasanya bagi alam bawah sadar kita itu beda loh. Bener, dibandingkan kalimat seandainya utang gue lunas, kalimat saya bahagia dan bersyukur karena utang saya sudah lunas, itu jauh-jauh lebih kena di alam bawah sadar kita. Nah sekarang, saya minta tolong kamu pilih satu keinginan kamu. Sudah, sambil kamu pilih satu keinginan kamu, sekarang kamu tulis. Tulis di kertas, gunakan kalimat seperti yang saya contohkan tadi. Di depan tambahkan kata saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah. Nah sudahnya itu di belakang kata sudah tambahkan keinginan kamu. Misalnya jodoh. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah menemukan jodoh yang saya inginkan. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Saya bahagia dan bersyukur karena saya bisa punya rumah di daerah X, di daerah yang kamu inginkan. Apapun itu, tambahkan di depannya saya bahagia dan bersyukur karena sudah ... Tulis dulu di kertas. Silahkan. Udah? Oke, nah sekarang begini. Saya akan langsung praktek di depan muka kamu menggunakan hukum The Secret ini ya. Kita berdua praktek bersama, saya akan menuntun kamu, kita bervisualisasi langsung saat ini juga. Siap? Sebelum kita mulai, saya punya satu info penting dan ini sangat teramat penting. Tolong disimak. Kalau kita bervisualisasi, ada loh syaratnya supaya itu gampang terkabul. Visualisasi ala The Secret itu, kamu harus menjadikan diri kamu sebagai pelaku, bukan penonton. Maksudnya gimana? Gini, sekarang kamu pejamin mata deh, kamu pejamkan mata. Nah, ketika kamu memejamkan mata, dan saya menyuruh kamu membayangkan bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu punya, di situ kan kamu bisa memposisikan bayangan di kepala kamu sebagai penonton, dimana kalau kamu membayangkan diri kamu sebagai penonton, kamu ngelihat di situ ada kamu, ada muka kamu, ada badan kamu mengalami hal yang kamu mau. Itu namanya penonton. Nah, kalau memvisualisasikan ala The Secret, kamu memposisikan diri sebagai pelaku, bukan penonton. Kalau sebagai pelaku, kamu tidak boleh melihat diri kamu, tapi kamu memposisikan diri sebagai orang yang melakukan apa yang kamu inginkan tadi. Ngerti ya? Pelaku sama penonton beda. Kalau penonton, kamu melihat ada kamunya di bayangan kamu, tapi kalau pelaku, kamu menjadi diri kamu di situ. Kamu menjadi ruh yang ada di dalam badan kamu. Itu pelaku. Ingat, sebagai yang melakukan, bukan sebagai penonton. Yang melakukan. Jelas nggak? Jelas nggak nih? Jelas ya? Nah, sekarang saya akan langsung menuntun kamu cara prakteknya begini. Saya minta tolong kamu untuk memejamkan mata. Pejamkan mata kamu sekarang bersama saya. Oke? Sambil kamu memejamkan mata, sekarang saya minta tolong kamu ikuti perkataan saya seperti hal yang sudah kamu tulis tadi. Kalimatnya begini. Kamu katakan, saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah memiliki ... apa yang kamu mau. Contohnya saya bahagia dan bersyukur karena hutang yang saya miliki sudah lunas total.
Nah sekarang kamu bayangi hal yang kamu inginkan tadi sudah kamu miliki. Apabila kamu sekarang orang yang sedang ingin mendapatkan jodoh, bayangkan di sebelah kamu ada jodoh yang benar-benar kamu inginkan banget. Mulai dari rupanya, mulai dari kelakuannya, kamu rasakan deh. Bahagianya tuh kayak gimana sih sudah memiliki hal yang kamu mau tadi. Rasakan bahagianya. Rasakan bahagianya, bener-bener ada orang itu, ada benda itu, ada kemudahan itu dalam hidup kamu. Misalnya kamu pengen jodoh, di sebelah kamu nih, bayangin sudah ada jodoh. Bayangin muka cantiknya, muka gantengnya, kebaikannya seperti yang kamu mau, bayangin. Dan kamu katakan, saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah memiliki jodoh yang saya inginkan. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah memiliki jodoh yang saya inginkan. Kamu rasakan lagi tuh bahagianya. Sambil kamu rasakan bahagianya, kamu juga ekspresikan, kamu belai-belai itu orang di sebelah kamu. Belai-belai orang yang memang ada di sebelah kamu, yaitu jodoh kamu tadi. Rasakan nikmatnya memiliki jodoh. Rasakan benar-benar kamu merasa bahwa kamu sudah punya tuh jodoh. Rasakan bahagianya, enaknya. Nah kemudian sekarang kamu tersenyum, kamu katakan terima kasih, saya sudah memiliki seorang jodoh. Amin. Kau buka mata kamu. Ya, ini cara sederhana banget sebenarnya. Intinya, yang ingin saya katakan kepada kamu, visualisasi itu adalah membuat diri kamu merasakan nikmatnya, bahagianya, seolah-olah yang kamu mau itu sudah ada. Sesudah kamu membayangkan hal itu menjadi kenyataan dalam visualisasi kamu tadi, saya juga tadi mengajarkan tambah gerakan. Tambah gerakan yang mendukung bahwa memang apa yang kamu bayangkan itu sudah menjadi kenyataan. Contohnya soal jodoh, kamu belai-belai jodoh kamu tadi yang seolah-olah ada di samping kamu rasakan bahagianya gimana tuh punya jodoh. Aduh, alhamdulillah punya jodoh, kamu belai-belai tuh jodoh. Padahal gak ada siapa-siapa, tapi namanya visualisasi, anggap itu di sebelah ada jodoh dan kamu belai-belai. Kalau kamu pengen punya mobil, kamu bayangin nikmatnya rasanya kamu nyetir mobil sambil kamu memposisikan diri megang setir dan merasakan nikmatnya AC yang dingin, harumnya mobil yang kamu inginkan tadi di dalam impian atau visualisasi kamu. Itu caranya ya. Jadi intinya bayangin sambil kamu merasakan nikmat dan bahagianya sambil kamu bereaksi menggunakan gerakan yang sesuai. Gampang kan? Gampang. Itu caranya yang paling tepat untuk bervisualisasi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya mungkin gini, Mas bro, kalau seandainya gue lebih milih pakai gambar, boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Gambar itu adalah salah satu alat yang bisa kamu lakukan untuk bervisualisasi seandainya itu mempermudah kamu. Nah gambar yang kamu cari adalah gambar yang sesuai dengan keinginan kamu. Contoh nih, kamu ingin punya jodoh. Cari gambar yang benar-benar kira-kira sesuai dengan tipe kamu banget. Baik itu cewek ataupun cowok. Kamu liatin tuh gambar sambil kamu mengatakan, saya bersyukur karena saya sudah memiliki jodoh seperti ini. Rasanya luar biasa banget. Saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah memiliki jodoh yang seperti ini. Kamu belai-belai itu foto dan kamu rasakan, alhamdulillah ini jodoh gua. Manis banget. Rasain sampai bener-bener itu nanti lama-lama tuh jadi gitu loh. Kamu ngerasa bahwa itu udah jadi kenyataan. Nah begitu juga dengan uang. Kamu cari foto gambar-gambar uang yang banyak, kemudian kamu katakan, saya bahagia dan bersyukur karena saya sudah memiliki uang yang sebanyak ini. Rasanya bahagia dan bersyukur banget karena saya sudah memiliki uang seperti sebanyak ini. Wah. Kalau kamu udah bisa menggunakan cara ini teman-teman, itu rasanya kayak hidup tuh happy. Loh kok happy? Ya gimana nggak happy? Karena kamu merasa seolah-olah itu sudah kamu miliki. Enak loh rasanya, bener deh, cobain. Jelas ya? Jelas nggak nih? Jelas, oke. Nah sekarang, pertanyaan berikutnya mas bro, ada nggak sih pertanda yang menandakan bahwa teknik gue atau ritual visualisasi gue tuh berhasil? Caranya begini. Kalau kamu setelah melakukan apa yang saya katakan tadi, kamu ngerasa happy dan bahagia, itu berhasil. Titik.
Jadi kamu gak usah mikir, aduh ntar kalau caranya ciri-cirinya berhasil gimana ya? Apakah tiba-tiba gue bergetar? Enggak. Gak usah bergetar, gak usah apa. Kamu happy setelah melakukan itu bagus. Apalagi sampai ke bawah mimpi, itu 2 jempol. Nggak sampai ke bawah mimpi aja udah bagus, kamu happy. Apalagi sampai ke bawah mimpi, itu top markotop, itu bagus banget. Tapi bukan berarti harus ke bawah mimpi ya teman-teman. Nggak ke bawah mimpi pun nggak apa-apa. Yang penting, kamu abis melakukan itu bener-bener happy, seolah-olah itu sudah ada dalam hidup kamu. Itu kunci keberhasilannya, oke? Nah terus mas bro, kalau kita udah visualisasi nih, emangnya nanti semuanya datang sendiri gitu ke depan muka kita? Kan nggak mungkin, betul. Jadi gini teman-teman, hukum The Secret ini adalah hukum tarik-menarik. Yang namanya tarik-menarik, ada yang ditarik dan ada yang menarik dong. Jadi intinya, setelah kamu mempraktekkan The Secret ini, nanti kemanapun alam semesta menarik kamu, ikuti. Contoh, biasanya kamu nih males banget baca koran. Setelah mempraktekkan The Secret ini setiap malam, kok lu tiba-tiba pengen banget baca tuh koran gitu. Nah begitu ada keinginan itu, baca tuh koran. Nanti dari baca koran itu ada keinginan lain. Kok tiba-tiba gue pengen nelpon nomor telepon ini ya. Nah hubungi nomor itu. Jadi kemanapun alam semesta menarik kamu, ikuti. Jadi bukannya bengong ya. Ikuti tarikan alam semesta. Itu biasa disebut intuisi. Oke? Nah mas bro, kalau misalnya waktu ideal kita melakukan The Secret itu kapan? Nah pertanyaan bagus. Waktu ideal kamu untuk bervisualisasi adalah 15 menit sebelum kamu tidur malam. Jadi sekarang nih, kamu lagi dengerin The Secret dari video saya, itu bagus banget. Bisa langsung kamu praktekin ya. Jadi 15 menit sebelum tidur, praktekin visualisasi ini secara rutin. 15 menit sebelum tidur. Nah mas bro, ada nggak sih pantangan yang harus kita jauhi nih ketika kita melakukan visualisasi supaya berhasil? Jawabannya ada. Pantangan kamu seandainya kamu ingin The Secret ini berhasil adalah, pertama, kamu dilarang mengeluh. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, kamu dilarang untuk tidak sabar. Jadi ketika kamu mempraktekkan The Secret, jangan nanya kapan nih terkabulnya nih. Bohong The Secret nih, tarik-menarik bohong. Jangan, nggak usah dikeluhin. Hadapi secara ikhlas. Betul, ikhlas itu kuncinya. Jadi abis bervisualisasi secara rutin, ikuti tarikannya kemana mereka menarik kamu, dan ikhlas. Nggak usah ditanya kapan terjadinya, dan bagaimana harus terkabulnya. Nggak usah. Oke? Jadi gampang ya teman-teman ya. Saya sengaja membuat video ini ujung-ujungnya bukan 10 menit, tapi hampir 18 menit karena saya pengen kamu bener-bener setelah nonton video ini jadi cerdas untuk bervisualisasi. Ya, jadi saya mohon praktekkan apa yang saya katakan ini, dan ingat, ini bukan berarti kamu adalah Tuhan ya kalau terkabul, tapi ini adalah salah satu sarana dari Tuhan semesta alam yang bisa kamu pakai untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kamu. Baik itu kesehatan, baik itu jodoh, baik itu rezeki, apapun itu, gunakan teknik ini. Kalau kamu sudah berhasil, saya minta tolong sebutkan keberhasilan kamu di bagian komentar di bagian bawah. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu tolong klik tombol likes yang ada di video ini, jempol ke atasnya tolong diklik, sambil kamu sebarkan video ini ke semua teman-teman kamu, supaya mereka pun terbantu seperti kamu ya. Nah apabila kamu baru mendengarkan video saya dan kamu suka dengan video ini, tolong dong subscribe Pagar Kehidupan, karena di sini nanti banyak loh video-video yang pastinya bisa menginspirasi kamu untuk merubah hidup ke arah yang lebih baik. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.